Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa natubu ilaihi wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim. Wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Recording in progress. Kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna ta'wil. Amin ya rabbal alamin. Muslimin muslimat, para pendengar yang dirahmati Allah sekalian dimanapun berada, doakan semoga pagi hari ini semuanya dalam keadaan sehat walafiat jasmani dan rohani, sentiasa dilimpahi rahmat, diberikan kekuatan iman, Islam, dan ihsan kita untuk kita meneruskan kehidupan di dunia ini sesuai dengan tujuan kita diciptakan olehnya. InsyaAllah pagi ini kita akan teruskan siri kajian kita kaitan dengan tafakur ulil albab. Dan saya masih bercadang untuk menyambung uraian dan penjelasan yang telah diberikan pada siri-siri lepas berkaitan dengan ayat yang ketiga muka surat 5. Ayat yang ketiga muka surat 5, yakni surah Ali Imran 190 dan 191. Dengan alasan ayat ini kita perlu kaji lebih dalam, dengan alasan bahwa seperti mana saya pernah singgung pada siri lepas, bahwa semasa Nabi menerima ayat ini pada suatu malam ketika Nabi sedang qiyamul lail, Nabi menangis sangat lama
Dan nampaknya baginda nangis bersungguh-sungguh. Air matanya membasahi wajah baginda. Janggutnya semasa duduk membasahi pangkuannya. Masa sujud membasahi tempat sujudnya. Menangis, menangis, dan terus menangis. Hatta ketika dah masuk waktu subuh, Bilal dah melaungkan azan subuh, Nabi masih juga belum keluar daripada rumah baginda untuk pergi masjid bagi mengimamkan solat subuh. Akhirnya Bilal setelah mendapatkan persetujuan dari sahabat yang lain, masuk ke rumah Nabi, ingin mengetahui apa yang berlaku. Kenapa pagi itu Nabi lambat keluar. Rupanya Nabi masih juga ada kesan-kesan menangis yang begitu ketara. Tentu berlaku peristiwa yang dahsyat malam hari tersebut. Diringkaskan cerita, lalu Nabi cerita apa punca baginda Nabi menangis semalaman, sepanjang malam istilah. Rupa-rupanya Nabi menerima, mendapatkan ayat ini. Ayat yang telah dan sedang kita pelajari ini. Isinya yakni tentang ciri utama ulul albab, tafakur dan tadakkur. Berjalan secara serentak. Ulul albab, orang yang dapat menggabungkan, saya ulangi lagi, antara tafakur tentang penciptaan Allah dan tadakkur tentang penciptanya, berjalan secara simultan. Mutazaminah. Dan yang membuat kita lebih untuk serius mengkajinya, yakni komentar Nabi, sabda Nabi pada malam hari itu kepada Bilal. Apa sabda Nabi? Wailun liman qara'aha walam yatafakkar fiha. Celaka, kata Nabi. Kecelakaan bagi siapa saja yang membaca ayat ini walam yatafakkar fiha. Sedangkan dia tidak mau memikirkan isi kandungannya. Dahsyat sungguh. Benar bahwa semua ayat Al-Quran yang kita baca, kita disuruh merenunginya, memahaminya, mentadaburinya. Betul. Tetapi untuk ayat ini, Nabi punya peringatan yang sangat jelas, tegas. Celaka sesiapa saya membacanya, sedangkan dia tidak mau memikirkan isi kandungannya. Luar biasa. Nabi ini orang yang sangat pengasih, penyayang, yang sentiasa menjaga tutur katanya.
Kalimat, ucapan yang keluar pada mulut baginda yang mulia sentiasa menyejukkan hati orang yang mendengarnya. Penuh dengan kelembutan, penuh dengan kasih sayang. Tapi kali ini Nabi mulakan kalimat yang sangat keras, celaka. Kalau orang selembut Rasulullah, sesopan Rasulullah, sekasih Rasulullah, keluar ucapan kalimat dari mulut baginda, celaka. Itu maknanya Nabi sedang memberitahu kepada umatnya tentang perkara yang amat penting. Masalahnya, tidakkah hati kita merasa takut jika terkena amaran Nabi ini? Kita membacanya, tetapi kita tidak berusaha untuk memikirkannya. Okeylah, kalau orang tidak mau membacanya, lalu Nabi kata celaka dia, faham kita. Mudah kita memahami. Kenapa dia celaka? Ia tidak mau membacanya. Celakalah. Tapi Nabi berikan lebih daripada itu. Hatta, jangankan yang tidak membacanya, hatta yang membacanya pun masih terancam dengan kecelakaan. Jika ia tidak lam yatafakkar fiha. Nah, ini daripada Aisyah diriwayatkan oleh Ibnu Hibban dalam sahihnya dengan sanad yang sahih bisyarti Muslim. Inilah sebetulnya satu alasan, kalau saya tak kata satu-satunya, satu di antara sekian banyak alasan yang secara pribadi saya merasa perlu mengajak yang sekalian untuk memahami apa sebenarnya yang ada dalam ayat ini. Tafakkur digabungkan dengan tadakkur yang menjadi sifat utama ulul albab. Sebab itu mungkin, ya ini hanya mungkin, ada orang yang terlintas, bertanya kenapa ayat ketiga ini macam tidak habis-habis untuk terus dijelaskan dan seterusnya. Wah, ini bagi saya baru mukadimah yang saya sampaikan itu. Secara detailnya belum. Ya, tentu tidak mungkin nanti kita akan pelajari secara detailnya rahasia penciptaan langit. Apa keajaiban ciptaan bumi? Apakah kedahsyatan yang Allah tunjukkan dalam silih pergantian siang dan malam? Itu luar biasa sekali ya Mas sekalian. Baik, itu alasan saya. Nah, saya ingin menambahkan penjelasan yang masih tergantung masih lepas yang tentang tingkatan tadakkur. Tafakurnya sudah lepas. Nah, sekarang kita sambung penjelasan tentang macam mana tafakur dapat disatukan dengan tadakkur sehingga kualiti jiwa, fikir dan jiwa seseorang itu meningkat. Yang kalau dalam bahasa Al-Qur'annya mencapai tingkatan ulul albab. Pada penjelasan lepas kita telah pelajari bahwa tadakkur, kesadaran, al-wa'yu. Kesadaran ini ada beberapa tingkatan. Yang paling dasar, paling rendah namanya kesadaran indrawi, istilah saya. Melihat alam semesta hanya betul-betul mengandalkan
derianya, dengan matanya. Dia dapat maklumat tentang alam semesta hanya berdasarkan maklumat yang disampaikan oleh panca inderanya. Sehingga dia hanya boleh mengetahui itu pokok mangga, itu matahari, itu lembu, ini panas, ini sejuk, ini sedap, ini tak sedap, itu kuning, itu saja. Itu namanya kesedaran indrawi. Hanya melihat yang zahir berdasarkan panca indera. Kesedaran seperti ini, jemaah sekalian, kalau seseorang hanya menilai alam suatu 100% berdasarkan apa maklumat yang diberikan oleh panca inderanya, hanya melihat itu makanan, ini lauk, ini ayam, itu pokok, oh ini siang, oh sekarang sudah pagi, oh sudah petang, ini sedap, ini tak sedap, biru, kuning, itu emas, itu besi. Kesadaran seperti ini, jika tidak ditingkatkan, atau jika seorang tidak berusaha untuk meningkatkan kefahaman tentang alam, ini akan melahirkan sikap kebendaan, materialistik, madiyah. Kenapa? Karena dia sedap ke tak sedap. Kalau sedap, I suka. Tak sedap, I tak suka. Karena itu. Ini apa benda ini? Oh, ini emas. Ini tulen ke tak tulen? Kalau emas tulen, I suka. Kalau tidak, ini apa nih? Oh, ini mangga. Yang ini jambu. Oh, saya mangga tak suka. Saya suka jambu. Tak lebih daripada itu. Ini apa? Ini cantik. Ini tak cantik. Bersifat. Karena dia hanya melihat yang zahir. Sehingga kesimpulan yang diyakini benar berdasarkan apa yang dilihat. Ingat, ada orang kata, jangan terpedaya dengan penampilan luaran, katanya. Jangan terpedaya dengan penampilan luaran. Apa kata orang? Don't judge the book by its cover. Tertipu nanti. Oh iyalah, tertipu saya. Ya, karena kita hanya gitu. Kita hanya menerima kebenaran hanya berdasarkan deria. Keseran indrawi. Dan itu rugi. Sangat-sangat rugi. Memang betul, itu perlu Allah bagi itu paling dasar. Okeylah untuk kanak-kanak bolehlah. Budak 1 tahun, ya apa yang tahu? Yang tahu ini mainan I suka, ini mainan I tak suka, tak lebih daripada itu. Tanya budak-budak. Baru 1 tahun. Kalau bawah lagi tak tahu bezanya. Minta maaf antara makanan atau kotoran. Tanah pun kadang dimakannya. Namanya bayi. Dewasa sikit, oh ini mainan saya suka. Oh itu mainan kawan, saya tak suka. Oh yang ini cantik, ini tak cantik. Tak lebih daripada itu. Sehingga hatinya hanya boleh cakap suka, tak suka. Itu saja. Bayangkan kalau hidup dijalani hanya berdasarkan, saya suka, saya ambil. Tak suka, tak ambil. Bayangkan. Subhanallah. Sangat-sangat bersifat subjektif. Akhirnya menjadi fahaman. Mengikuti fahaman materialisme. Orang yang pasti materialistik. Semua dinilai dengan benda. Karena hanya berapa madiyah sajalah. Benda saja yang boleh membahagiakannya. Dan suka tak suka bukan pada hakikat bendanya, tapi bergantung kepada apa kata dirinya. Itu yang saya katakan terlalu subjektif. Bahaya. Tingkatkan kepada kesadaran
ilmiah, kesadaran intelektual. Tempoh hari saya berikan contoh. Kalau kita hanya berpandukan mata melihat, saya katakan tempoh hari, semua benda di langit yakni berpusing, bergerak mengelilingi bumi. Bumi menjadi pusatnya, semua bergerak mengelilingi bumi. Kan begitu. Berdekatan mata. Tapi betulkah begitu hakikatnya secara ilmiah? Tidak. Allah bagi manusia fikiran, lalu berfikir, oh rupa-rupanya setelah punya kaji, bukan bumi yang jadi titik pusatnya. Matahari rupanya. Yang lain semua berpusing oleh matahari. Kesadaran sudah mulai tinggi. Besi, kalau kita tengok, oh ini besi, ini apa? Kain ini. Oh, kain ini berlubang, banyak nampak tu, tembus tu. Kain. Besi, oh mampat ini besi, nampak. Ya, mata kata begitu, tapi coba kalau kita kaji secara ilmiah, saya yakin jamaah lebih faham. Kaji besi. Rupanya besi pun ada pori-pori. Ada lubang-lubang juga. Taklah 100% mampat. Tidak ada. Semakin faham. Kalau dengan mata sahaja orang berkesimpulan, alam rupanya ini, kata orang bahasa kini lah, geosentrik, bumi menjadi pusat peredaran alam semesta. Setelah belajar, kaji, berdasarkan kajian-kajian ilmiah, berkajian-kajian secara empirik, oh rupanya bukan geosentrik, tapi heliosentrik. Rupanya matahari yang mengelilingi. Dahsyat rupanya alam ini. Begini asal-usulnya, begini asal-usulnya. Nah sekarang menjadi ilmu yang luar biasa itulah. Ilmu tentang astronomi, tentang pelbagai macam sains yang dikuasai hari ini hasil daripada tafakur terhadap nomor 2 ini, kesadaran intelektual namanya. Lahirlah sains. Kemudian dipraktikkan, diamalkan, diwujudkan menjadi teknologi. Hebat. Hebat. Itu sudah lebih hebat daripada. Jadi orang yang sudah berpikir, yang sudah punya kesadaran intelektual, kesadaran ilmiah, melihat alam bukan lagi masalah suka tak suka. Bukan lagi. Karena dia sudah mulai mengerti sifat-sifatnya. Bukan lagi masalah suka tak suka. Kita tengok kulit kita, tangan kulit kita. Ya, kalau kata mata, cantik, licin kulit kita, licin, cantik. Tapi betulkah kulit kita licin, cantik macam ini? Cobalah teropong bawah mikroskop. Takut kita tengok kulit kita. Oh, macam itu rupa-rupanya, rupa kulit. Bila dibesarkan kata sekian ribu kali, tengok tangan, tengok hidung, tengok ni. Takut kita. Bukan lagi suka. Kagum ada, takut ada. Nah, ini sudah mulai meningkat kesadaran. Jadi hidup dalam menilai alam, kaidahnya bukan suka tak suka. Bukan. Sudah mulai ilmiah. Sehingga lahirlah saintis-saintis yang hebat. Dalam pelbagai bidangnya. Sila. Allah memang suruh untuk mengkajinya. Ini tafakkur. Tetapi adakah itu sudah berada pada makom yang tinggi? Belum. Di sini nanti akan membezakan. Menguasai sifat-sifat alam dan isinya dengan sebab tafakkur. B juga menguasai, hasilnya sama. Alam semesta dikaji oleh A dengan syarat ya ikut disiplin ilmu yang betul. Dikaji oleh B, hasilnya nanti sama. Boleh menjelaskan bagaimana asal-usul alam semesta.
kata B, kata A, bagaimana? Jawabannya sama. Walaupun yang satu Muslim, yang satu non-Muslim. Ya, karena berpikir atau kesadaran intelektual ini bersifat objektif. Ya, bersifat objektif, bukan lagi subjektif. Tetapi ini, di sini nanti akan menjadi ada berlaku perbezaan yang ketara. Saintis yang hanya terpukau terhadap sifat-sifat alam yang dikajinya. Kita panggil sunatullah. Quran kata asma' kullaha. Al-asma' kullaha yang dahulu Allah ajarkan kepada Adam itulah. Asma' kullaha itulah objek kajian sains sekarang ini. Yang hanya terpukau kepada itu, mereka berkesimpulan apa? Apa kata saintis yang etis akhirnya? Oh, kullu mawjudin khalaqahul adam. Segala yang mawjud ini diciptakan oleh ketiadaan. Mereka kata segala yang mawjud ini tercipta atau diciptakan oleh ketiadaan. Jadi logiknya bahasa awam, benda yang tidak ada boleh mengadakan sesuatu menjadi ada. Itu sangat tidak masuk akal sekali. Itu pemikiran saintis yang etis. Karena bagi mereka semuanya ini memang mengagumkan, sangat teratur. Tetapi ia ada dan diadakan oleh ketiadaan. Sebab bila sampai satu titik, contohlah dalam teori The Big Bang. Yang alam semesta ini menurut teori itu ya ini berasal daripada dentuman al-infijarul azim dalam bahasa Arab. Paling tidak setakat ini teori itulah yang diakui. Paling tidak sehingga hari ini. Dan Quran memberikan isyarat semacam beri isyarat alam yaro alladziina kafaru annas samawati wal arda kanata ratqan fafataknahuma. Tidakkah orang kafir itu memperhatikan dahulu kala asal muasalnya langit dan bumi ini ratqun, bercantum, fafataknahuma, lalu kami pisahkan. Nah, dari situlah kemudian namanya juga syariat Islam pun mengakui paling tidak sehingga hari ini ya saya masukkan, saya katakan kebenaran teori The Big Bang. Asal tidak ada. Setelah ada Big Bang, pertanyaannya. Sesaat, 2 saat, tak perlu 1 hari lah. Sesaat sebelum berlaku The Big Bang, apa yang berlaku? Sains tidak mampu menjawabnya. Karena objek sains hanya bermula daripada berlakunya The Big Bang tadi. Sebelum berlakunya. Mereka, ya, tiada apa-apa. Itu yang mereka akhirnya berkesimpulan. Kullu mawjudin khalaqahul adam. Sebelum Big Bang ini jamaah sekalian, matter tidak ada, energi tidak ada, masa tidak ada, ruang tidak ada. Kan alam semesta terdiri pada 4 ini. Ada matter, ada energi, ada ruang, ada masa. Ini kan unsur ya, alam semesta. Sebelum The Big Bang, apa yang berlaku? Kata saya, tidak ada. Dan itulah permulaan. Jadi benda yang mawujud dicipta oleh tiada. Berbeza dengan saintis Muslim. Saintis Muslim akan berkata, kullu mawjudin khalaqahullahu minal adam. Itu betul. Segala sesuatu yang mawujud itu diciptakan oleh Allah daripada tiada. Itu betul. Sebab yang khalaqa itu maknanya mengadakan sesuatu dari tiada. Tengok bisanya. Saintis Muslim, ilmu tentang alam, ilmu dia tentang alam dan isinya, dengan saintis etis,
Yang punya ilmu tentang alam dan isinya, tentang ilmunya sama. Tapi bila ditanya tentang apa yang berlaku sebenarnya, dari mana asal usulnya? Si etis kata, kullu maujudin khalaqahul adam. Segala yang maujud ini diciptakan oleh ketiadaan. Sehingga mereka tidak percaya adanya Tuhan. Dia dengan sendirinya. Nah, itu yang telah kita pelajari tempoh hari dalam ayat apa sama kita belajar itu. Allah cabar orang-orang seperti ini. Am khuliqu min ghairi syai', Allah kata. Nih, kamu nih saintis yang etis ini. Am khuliqu min ghairi syai'? Adakah kamu fikir? Adakah mereka fikir mereka yang diciptakan min ghairi syai'? Am humul khaliqun? Kamu kata segala sesuatu diciptakan oleh ketiadaan. Betul kamu kata itu? Iya. Mungkinkah sesuatu yang tiada boleh mengadakan sesuatu jadi ada? Logik tidak mampu. Pasti menafikan. Amul khaliqun. Atau jangan-jangan mereka ada karena diri mereka sendiri yang menciptakannya. Allah tegur mereka. Dalam surah At-Tur ayat 35 itu. Tengok, orang yang cerdas pun rupanya belum tentu dipanggil ulul albab. Karena ia baru sebatas tafakkur. Yang sampai tafakkurnya tadi menggerakkan tadakurnya. Ini orang yang tafakkurnya sudah boleh kata sampai ke muncaknya. Tetapi mereka menafikan sebab utamanya. Yaitu Allah kata, Am khuliqu min ghairi syai'. Apakah mereka fikir segala yang mewujud ini diciptakan oleh tiada? Jadi ketiadaanlah yang jadi subjek sebagai pencipta bagi segala yang ada. Pelik sungguh cara berfikir kamu. Atau amhumul khaliqun, atau jangan-jangan mereka ada itu dia sendiri yang mengadakannya. Waliyadzubillah, tumadzubillah. Waliyadzubillah, ta'udzubillah. Berbeza dengan orang Muslim, saintis Muslim. Benda yang ada ini memang mengkagumkan sekali. Tapi tidak mungkinlah dia ada dengan sendirinya. Atau tidak mungkinlah dia diadakan oleh ketiadaan. Kami orang mukmin meyakini semua yang ada ini diciptakan oleh Allah daripada tiada. Itu betul. Sebab tadi saya katakan, bila berfikir hingga peringkat asal usul alam tadilah sebelum berlakunya the Big Bang. Ya, titik apa dipanggil? Singularity. Titik singularity, apa yang ada sebelumnya? Saintis kata setakat itu. Fikirnya hebat, tapi tadakurnya tidak tersentuh. Itu bahaya. Sedangkan kita tahu dalam Islam, ya memang dicipta, ada penciptanya. Dari apa? Daripada ketiadaan. Macam mana daripada sesuatu yang ada, di sini ada tiada? Macam mana? Ya, karena ada yang mengadakannya. Dan yang ada itu Allah yang maha wujud. Huwal awwal. Laisa qablahu syai'. Dia Allah yang macam itu, dialah awal. Dan tidak ada yang sesuatu sebelumnya. Maknanya sesuatu yang ada asalnya kosong. Wa huwal akhir. Dia Allah itu juga al-akhir. Laisa ba'dahu syai'. Tidak ada sesuatu yang ada selepasnya. Wadh-dhahir. Allah itu al-dhahir. Laisa fauqahu syai'. Tidak sesuatu yang ada di atasnya. Dia paling zahir. Bahkan tidak ada benda yang lebih zahir daripada Allah. Karena Allah lah yang zahir. Tapi wal batin. Allah juga al-batin sifatnya. Laisa dunahu syai'. Ayat itu menjadi pembicaraan yang sangat lebar, panjang lebar aja Mas Glenn. Khasnya oleh sarjana Islam contemporary. Nama Allah itulah wal awwalu wal akhiru wal zahiru wal batinu dalam surah Al-Hadid. Kalau jamaah pelajari lah
Lafsiran yang diberikan oleh saintis Muslim kontemporer luar biasa. Sebab Allah punya sifat kan berlawanan kan. Allah kata, aku ini awal, tapi aku ini juga akhir. Coba macam mana? Aku ini yang zohir, tapi aku juga yang batin. Ya, si samping penjelasan yang telah diuraikan oleh ulama tafsir dahulu, sila kaji, tapi ya jangan anggap sepi uraian-uraian yang diberikan oleh sarjana Muslim kini. Lebih menarik. Apalagi mereka mengaitkannya dengan tafakkur fi khalqillah. Baik, si saintis etis hanya berhenti pada tafakkur intelektual, kesedaran intelektual. Itu saja, tak lebih daripada itu. Tak lebih daripada itu. Bahkan golongan materialisme yang pertama, ini I suka, ini tak suka, ini suka, wah suka. Itu aja lah. Ini apa suka, pasal rumah ni besar, I suka. Ini apa kecil, I tak suka. Tak lebih daripada itu. Masya Allah. Saintis naik sikit, tapi masih sesat. Karena mereka yang sepatutnya memahami keajaiban alam dan isinya, meyakini adanya pencipta, malah menafikan. Wala takunu awwala kafirin bih. Allah kata pada mereka, kamu yang sepatutnya faham ini, kamulah orang yang pertama beriman kepada aku, tapi kamulah jadi orang yang pertama kufur. Nah, bermula daripada kesedaran intelektual inilah apa dia? Ulul albab. Seorang ulul albab sudah bermula pada sini. Bila kefahamannya terhadap alam dan isinya selepas berfikir tadi, kemudian dia berkesimpulan, alam dan isinya ini kewujudan yang sangat jelas dan nyata yang boleh dikaji ini, boleh dilakukan pelbagai kajian dan penelitian, penyelidikan, research, memang mengagumkan. Tapi kami yakin ia tidak ada dengan sendirinya. Pasti dia ada karena diadakan. Pasti diadakan oleh yang maha mengadakan. Nah, di sini tadabkurnya sudah mulai tersentuh. Hasil tafakurnya sudah mulai menyentuh tafakurnya. Dalam bahasa kekinian, saya kata tadi, aktiviti yang dilakukan oleh hipokampusnya sudah mulai bersinergi dengan amigdalanya. Fikiran rasionalnya sudah mulai bekerja sama, sudah mulai berjalan seiring sejalan dengan berpikir emosionalnya. Maka naiklah, tingkatlah kepada kesadaran ketiga sekarang spiritual itu. Kesadaran spiritual di masa melihat alam semesta. Nah, inilah dalam surah Ali Imran inilah. Dia kata, Rabbana ma khalaqta hadza batila. Subhanak. Orang yang punya kesadaran seperti itu, kesadaran spiritual namanya, itu sudah layak dipanggil ulul albab. Melihat alam bukan lagi, saya katakan, melihat mangga, kata salah, minta maaf contoh kecil lah, melihat mangga, berwarna-warna, berbagai macam warnanya, bentuknya, rasanya, jenisnya. Dia tidak lagi dengan pemahaman suka tak suka. Bukan. Itu paling rendah. Dia bukan sekadar, saya tahu kenapa mangga ini yang ini manis, kenapa ini tak manis, kenapa ini besar, kenapa ini kecil. Kenapa warnanya ini bisa. Nah, ini sudah mulai kesedaran intelektual, ilmiah. Kesadaran spiritual dia sudah mulai melihat. Ya Allah,
Selama ini aku pikir yang memberi manfaat bagi kehidupan aku hanya mangga yang manis saja. Rupanya mangga yang Allah ciptakan masam pun ada manfaatnya. Jangankan mangga yang masam, mangga yang busuk pun sebenarnya Allah sedang menunjukkan kekuasaannya. Sehingga melihat mangga hanya Rabbana ma khalaqta hadza batila. Ima mangga yang dilihat, yang dipegang itu masam ke, manis ke, busuk ke, besar ke, kecil ke, dia hanya ma khalaqta hadza batila. Karena semua ciptaan Allah, Allah cipta tidak ada yang sia-sia. Ada tujuan dan matlamatnya. Paling tidak tujuannya, paling tidaklah Allah sedang menunjukkan sifat kesempurnaannya. Allah sedang menunjukkan sifat maha kuasanya. Tiap hari saya nyatakan, janganlah kita hanya nampak kuasa Allah yang mencipta mangga yang manis dan sedap yang kita suka. Tapi kita tidak tersentuh hati kita dengan kekuasaan Allah yang mampu menciptakan mangga yang busuk yang kita tidak suka. Jadi di sini suka dan tidak suka sudah tidak lagi. Orang yang sudah mencapai kesedaran spiritual, suka dan tak suka ini sudah tidak ada lagi. Masalah suka dan suka dalam hidupnya sudah tidak lagi dominan. Karena baginya tengok yang cantik, yang manis pun subhanallah, ma khalaqta hadza batila. Tengok yang busuk pun subhanallah. Maha suci Engkau ya Allah. Ma khalaqta hadza batila subhanak. Coba. Kemana saja mata melihat, apa ya suara yang dia dengar, apa saja makanan yang kita dia rasa, apa dia pegang, yang tidak lagi dia dipengaruhi oleh suka tak suka, tidak hanya faham tentang keajaiban ciptanya, tapi sudah mulai menyadari semuanya ada manfaatnya, tidak ada yang sia-sia. Tidak ada yang sia-sia. Tengok binatang, kucing macam-macam bentuknya, kambing lain pula. Kenapa ini binatang ada telinga, daun telinganya, yang ini tak ada daun telinganya? Macam mana boleh dengar ni? Dia hanya subhanak. Rabbana ma khalaqta hadza. Nah, orang yang sudah mencapai kesedaran seperti ini, bagi kesadaran spiritual, hatinya sudah mulai bergetar. Bahasa kami dahulu, setiap apa yang dilihat itu akan menimbulkan resonansi di dalam jiwanya. Resonant. Getaran. Saya suka memberikan contoh tempoh hari ya. Ibarat gitar. Gitar yang ada tali dan ada apa tuh tabung suara tuh apa tuh namanya bawah berlubang. Kalau kita petik tali gitar itu, bila kita petik mana gitar akan talinya akan bergerak karena kita petik. Nah, pergerakan tali kita itu akan menyebabkan udara yang ada di tali pun ikut bergetar. Termasuklah udara yang dalam tabung suara tadi. Akibat tali gitar yang bergetar-getar, udara yang ada sekitarnya termasuk yang dalam lubang itu bergetar, sehingga menimbulkan bunyi yang cantik, berbeza-beza. Ditentukan oleh getaran tali kita. Itu nama resonansi, resonant. Gitar akan mengeluarkan suara yang indah dengan syarat tabung suara gitar itu mesti bersih.
kosong daripada sampah, daripada itu kosong lah. Baru nanti kita bunyi ting, tung, ting, berlaku resonansi. Tetapi kalaulah dalam tabung suara kita itu adalah tuala, ada sampah banyak, tuala basah pula tuh. Kita petiklah gitar itu. Walaupun bergetar tali gitarnya. Insya Allah tidak menimbulkan resonansi dalam tabungnya. Sehingga tidak menimbulkan suara. Nah, orang yang tingkat kesadaran sudah sampai peringkat kesadaran spiritual, tadakkurnya sudah mulai berfungsi hebat. Amigdalanya sudah mulai mengambil peranan. Berpikir, emosional sudah mulai berfungsi. Apa yang dilihat, apa yang difikirkan terhadap alam yang dilihat, menimbulkan resonansi. Bergetar hatinya. Quran kata, apabila disebutkan nama Allah, ditunjukkan ciptaan Allah, Allah sudah menunjukkan kuasanya pada binatang yang diciptakannya, pada silih pergantian siang dan malam, pada gerhana matahari, itu kan Allah sudah menunjukkan kuasanya itu. Dzukirallah, ayatnya itu kan wajilat qulubuhum. Kan begitu kata Quran. Wajilat qulubuhum. Dalam surah Al-Anfal itulah. Bahkan dalam ayat yang lain, bila dibacakan Al-Quran atau membaca Al-Quran atau diperlihatkan kuasa Allah. Ingat, yaitu hasil tafakurnya sudah peringkat yang kedua tadi ya. Apa namanya, kesadarannya sudah peringkat kedua, kesadaran ilmiah, kesadaran spiritual. Bila dah sampai ke itu dan melihat keajaiban alam, sama melihat atau membaca, apa dia? Taksyairu minhu juludul ladzina yakhshawna rabbahum. Kulit orang-orang yang takut akan Tuhan mereka. Yakhsha takut berdasarkan ilmu. Meremang. Berdiri bulu roma. Orang lain mungkin melihat matahari terbenam. Seronok. Oh, cantik, ambil gambar, selfie. Sanggup panjatlah bukit yang tinggi. Nak menikmati sunset. Petang harinya. Oh, nak tunggu situ juga. Nak melihat keindahan sunrise. Sebab ia hanya didorong oleh rasa suka tak suka. Oh, cantik, suka, seronok, indah sungguh. Itu kesan pertama. Yang kedua mungkin sudah mulai faham kenapa begitu indah. Panorama alam semesta. Semasa matahari terbenam. Tapi bagi orang yang sudah peringkat ketiga ini kesadarannya, kesadaran spiritual, dia bukan masalah suka tak suka, cantik tak cantik. Dia tergetar hatinya, subhanallah. Subhanallah. Di tempat yang sama. Jadi kagumnya bukan masalah dipengaruhi oleh suka tak suka. Tapi rasa kagumnya karena melihat keagungan Allah. Meremang. Orang yang lain boleh melompat-lompat ketika melihat matahari hendak terbenam. Dia malah duduk termenung sampai ketakutan. Mungkin keluar peluh dingin. Nah, inilah ulul albab lah. Itulah ulul albab. Jiwanya, hatinya, hati kecilnya, pikiran emosionalnya sudah mulai tersentuh. Bersambung, bergabung antara tafakurnya dengan tadakkurnya. Jangankan melihat matahari sedang terbenam, sedang terbit, yang menghasilkan satu panorama yang sangat indah. Ketika matahari berada di atas kepala pun, berada di zenithnya, sedang berkulminasi terik matahari, itu pun dia kata Rabbana ma khalaqta hadza batila.
Hujan lebat, ma khalaqta hadza batila. Kemarau panjang, Rabbana ma khalaqta hadza batila. Tengok bunga, pokok bunga yang ditanamnya tumbuh subur, Rabbana ma khalaqta hadza batila. Tengok pokok bunga yang dibelinya mahal. Salah siapa? Dibeli bonsai. Pokoknya sudah bonsai, kecil, puluh ribu. Tiba-tiba bawa rumah, 1 bulan mati. Rabbana ma khalaqta. Dia hanya memuji Allah saja. Yang nampak hanya kebesaran Allah saja. Ketika melihat bonsainya hidup cantik atau ketika melihat dia mati. Itu ulul albab ya mas sekalian. Tapi bukan hanya Rabbana ta'ala. Sebenarnya kena ada tafakur tadi. Karena faham, oh mati sebab ini. Menurut sunatullah, ini mati sebab ini. Ini subur sebab ini. Ini berbunga sebab ini. Bunganya merah sebab ini. Itu sudah hasil tafakurnya. Itu peringkat kedua sudah dilepas ini. Sudah. Sehingga orang yang sudah mencapai kesedaran spiritual ini, karena semua yang dilihat hanya menyentuh hatinya. Betul-betul Allah sedang memperlihatkan, mempertontonkan kedahsyatan ilmunya, kedahsyatan keagungannya. Ia merasa bertuah karena diperlihatkan oleh Allah sifat-sifat kesempurnaannya. Hatinya ada rasa kagum, ada rasa mahabbah, ada rasa roja, ada campur jadi satu. Tiba-tiba hati menjadi sangat tenang. Sangat tenang. Alladzina amanu wa tatma'innu qulubuhum bi dzikrillah. Ala bidzikrillahi tatma'innul qulub. Orang-orang mukmin dan hati mereka menjadi tentram, menjadi tenang dengan sebab mengingati Allah. Zikrullah. Orang-orang mukmin dan hati mereka menjadi mutmainah oleh sebab zikrullah. Zikrullah yang sudah bersinergi dengan tafakur tadi ya. Ala bidzikrillahi tatmainnul qulub. Ketahuilah, dengan asbab zikrullah itu hati menjadi tenang. Itu ada dalam apa itu? Surah Ar-Ra'd ayat 28. Insyaallah. Tengok. Ini zikir yang luar biasa ini. Ini zikir orang yang sudah punya kesadaran, tingkat kesadaran spiritual. Sebab kalau orang itu belum punya tingkat kesadaran spiritual, baru kata sikap pertama, zikir banyak malah sedih. Ya, dah banyak dah baca dah subhanallah banyak kali, tapi kenapa asyik risau juga. Saya dah kata dah tawakkaltu ala Allah, tawakkaltu Allah, dah banyak baca, tapi kenapa masih takut? Kata Quran, bila zikir, hati jadi tenang. Kenapa saya banyak zikir masih takut? Masalahnya di sinilah ya Mas Klan. Kita ini sebenarnya dalam level mana tingkat kesedaran kita? Tingkat al-wa'yu kita. Adakah itu sudah tingkat kesedaran yang tinggi? Belum. Tapi sudah layak dipanggil ulul albab. Tengok ya. Sepadan mula orang itu masih ulul albab, bermula pada yang kedua tadi. Kesadaran intelektual, tetapi menyentuh hatinya. Sehingga dia meyakini alam yang telah diketahui ciri-ciri sifat-sifatnya ini, dia tidak berlaku, tidak terjadi dengan sendirinya. Semua yang bergerak pasti ada yang menggerakkannya. Semua yang hidup pasti ada yang menghidupkannya. Kenapa itu kecil, kenapa itu besar, kenapa itu masam, pasti ada yang mengaturnya. Nah, bila sudah meyakini ada itu benar seorang saintis yang Muslim lah. Tinggal sambung saja lah.
Teruskan saja. Sehingga bila melihat nanti bukan lagi dipengaruhi oleh suka tak suka. Suka tak suka itu sudah agak ke samping. Bukan hanya ingin mengetahui tentang teorinya, tentang ilmu sains asmaul, tapi sudah lebih melihat keagungan penciptanya. Saya ulangi. Kalau dalam peringkat kesadaran intelektual, orang mungkin masih terpaku, tertumpu kepada keajaiban ciptaannya, kagum. Macam mana ikan boleh macam ini, boleh merasa ini. Macam mana lah ini. Ini kapal selam nih, kalau berada dalam kedalaman seperti ini, kapal yang terbuat daripada kelul yang besar ini pun boleh pecah ini. Tapi macam mana ada ikan kecil hidup pula lembut. Hidupnya boleh di dasar laut yang dalam kedalaman sekian ratus meter. Dan dia dengan tenang, dengan selamba berjalan, lari sana, berlari sini. Wahal kalau kapal selam di dalam situ boleh pecah. Karena preja yang sangat kuat. Kagumkan dengan ikan tadi. Lalu apa kekuatan yang dimiliki oleh ikan sehingga dia tidak mati? Bahkan hidup. Bahkan mungkin kalau ikan itu dibawa ke permukaan malah mati. Kagum itu. Dia tidak lagi hanya mengagumi ciptaan, tapi lebih karena ini ada yang menciptanya, akhirnya dia lebih mengagumi yang menciptanya. Jadi ketika melihat keajaiban alam, dia lebih fokus, akhirnya lebih fokus kepada keajaiban kehebatan penciptanya. Itu udah masuk ketiga, kesadaran spiritual. Apa saja ilmu yang kita miliki lah. Mungkin mute-kan kerjasama, tolong mute-kan Ummu Imran, dia punya audio tuh tolong mute-kan. Nah, itu ada tuh Ummu Imran tuh tak mute itu. Ada gangguan suara. Ummu Imran, apa namanya ya. Tolong mute-kan. Jamaah sekalian, sekarang kemuncaknya, tingkat teratas, paling tinggi, wa'yul insan, kesadaran manusia itu, apa yang kami istilahkan dahulu, yakni, bukan umum, itu ada gambar bunga tuh, yang satunya lagi tuh, UMM Imran, apa? Ada image bunga apa tuh? Yang satu tulisan Rumi, yang satu tulisan Jawi itu. Yang tulisan Rumi, yang tulisan Rumi. Oh gitu. Baik. Kesadaran yang tertinggi jamaah sekalian, di atas lagi kesadaran spiritual apa dia? Kesadaran tauhid. Ini kemuncaknya. Kesadaran tauhid. Artinya apa? Ketika seseorang itu melihat alam semesta dan memahami akan sifat-sifatnya, menguasai akan al-asma' kullaha, sunatullahnya, lalu timbul rasa kagum, sehingga terkeluar daripada mulutnya, Rabbana ma khalaqta hadza batilan subhanak. Itu masuk tingkat kesadaran ketiga. Yang keempat lagi, tiba-tiba dalam hatinya punya kesadaran yang sangat mendalam dan sangat penting. Namanya kesadaran tauhid. Maksudnya apa? Apa yang dilihat oleh mata, yang didengar oleh telinga, yang difikirkan oleh pikiran, semuanya menunjukkan adanya zat yang satu.
Kesedaran tauhid itu apa dilihat sebagai bukti yang menunjukkan dengan nyata adanya zat yang satu. Tauhid. Karena tiba-tiba ketika melihat bumi, langit, dan isinya, ketika melihat matahari, bukan hanya panasnya, bukan hanya peranannya sebagai titik pusat induk bagi planet-planet yang menjadi keluarganya, membentuk satu solar system yang sangat ajaib, bukan hanya itu. Ketika melihat burung pelbagai jenisnya, berterbangan sana-sini, bukan hanya memahami karakternya, habitatnya, bahkan ketika melihat besi, melihat air, melihat manusia dengan pelbagai rupanya, rupa lain, jenis jantinanya lain, warna kulitnya lain, kepelbagaian makhluk yang dilihat, yang dikaji, malah membuat orang ini semakin jelas melihat adanya zat yang satu. Zat yang esa. Mari kita lihat ayatnya. Ini kesedaran tauhid. Paling tinggi ini. Lihat surah Al-Isra. Ayat 44. Surah Al-Isra. Ya, itu. Ada yang nak bacakan? Kalau ada, silakan. Saya nak minum dulu. Belum minum. Bismillah. Boleh, Ustaz? Silakan. Al-Isra ayat berapa, Ustaz? Al-Isra ayat 44. Itu ada di tayang. Okay. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Tusabbihu lahus samawati sab'u wal ardu wa man fihin. Wa in min syai'in illa yusabbihu bihamdih. Walakin la tafqahuna tasbihahum. Masyaallah. Ya. Innahu kana haliman ghafura. Masyaallah, tabarakallah. Tusabih, perhatikan betul-betul. Ini tingkat kesedaran tauhid. Kalau orang sudah punya kesedaran dalam dirinya, peringkat ini, itulah kemuncaknya. Karena melihat segalanya rupanya serba satu. Berasal dari yang satu. Karena semuanya punya sifat yang sama, betul. Coba perhatikan ayat ini. Tusabbihu lahus samawati sab'u wal ardu. Tusabbihu, bertasbih. Lahu, baginya, ininya Allah. Siapa yang menyucikan Allah? Satu, as-samawati sab'u. 7 lapis langit. Semuanya bertasbih. Siapa lagi? 2, wal ardu, bumi dengan pelbagai isinya. Apalagi yang ketiga, waman fihinna, dan juga makhluk-makhluk berakal yang ada di langit dan di bumi. Semuanya mengalunkan tasbih. Apakah itu saja? Oh tidak. Wa im min syai'in, dan tiada sesuatu pun, tidak ada satu pun benda di langit, di bumi, Bang Beso, yang kecil, yang kita kata mati atau hidup, bernyawa atau tak bernyawa,
Apa sajalah, batu ke, kayu ke, pokok ke, semut ke. Illa, kecuali. Yusabbihu bihamdi. Ia bertasbih. Menyucikan Allah. Bihamdi, dengan memujinya. Allahu Akbar. Walakin, dan tetapi, la tafqahun, kamu tidak dapat memahami tasbihum, tasbih mereka. Innahu kana haliman ghafura. Sesungguhnya dia, Allah itu adalah dia zat yang maha penyantun lagi maha mengampuni. Coba hayati betul-betul. Saya tidak mentafsirkan ayat ini, tapi saya hanya menunjukkan ini, kalau orang punya kesadaran seperti ini, melihat apa saja yang dilihat, mereka sedang bertasbih. Masalah kita mendengar tasbihnya atau tidak, itu memang tidak mudah. Saya tidak cerita bagaimana tasbihnya langit, bagaimana tasbihnya bumi, bagaimana tasbihnya batu. Ya, macam-macam ulama memberikan penjelasan pada kita. Poin yang Isa sampaikan, tidak ada ciptaan Allah yang tidak bertasbih, gitulah. Tidak ada ciptaan Allah yang kita kata hidup ke mati, melainkan semuanya bertahmid. Hanya saja mungkin kita belum dapat meminta tasbih mereka. Artinya, jika kita jamaah sekalian sedang bertasbih, katalah kita sedang bertasbih, subhanallah, subhanallah, subhanallah. Orang yang sudah punya kesadaran tauhid, ketika ia sedang bertasbih, dia tidak merasa keseorangan bertasbih. Karena dinding yang ada di sebelahnya pun bertasbih. Cicak yang sedang di atasnya pun sedang bertasbih. Pintu atau tingkap yang dibangun bertasbih. Burung yang di luar sedang bertasbih. Dia tidak keseorangan. Tiba-tiba jiwanya merasakan ada satu orkestra. Orkestra yang sangat simfoni, yang indah di alam semesta ini. Semacam choir yang semuanya memuji Allah. Dan yang dipuji hanya Dia. Coba orang yang mempunyai kesadaran seperti ini, di mana saja berada. Di mana saja berada. Bila-bila manapun, ya tidak akan keseorangan lah. Tidak ada keseorangan. Bahwa alam semesta ini beserta segala isinya sebenarnya ada satu sistem yang tunggal. Kalau gunakan bahasa sekarang begitulah. Alam dan isinya ini sebenarnya ada satu sistem yang tunggal. Yang ditadbir, diatur oleh Dia yang Maha Tunggal, Maha Esa. Dan tentu Dia yang Maha Esa itu sangat bijaksana, sangat mengetahui, sangat segala-galanya sempurna semua, mahalah, maha. Sehingga keyakinannya kepada Allah yang Maha Esa, keyakinannya kepada tauhid makin kuat. Karena rupa-rupanya dia tiba sadar, jika Allah suruh aku mengesakan Allah, dan katalah diriku baru mengesakan Allah 1 tahun lepas, terlambat sebenarnya. Aku kira terlambat, malu rasanya. Karena rupa-rupanya bumi yang aku duduk, buah yang aku makan, batu, bata, pasir yang aku jadikan untuk buat rumah, matahari yang sedang memancarkan cahayanya, rupanya sudah mulai bertasbih daripada mula ia diciptakan. Bahkan kalau dia tidak menyucikan Allah, tidak memuji Allah, tidak sujud kepada Allah, merasa dirinya keseorangan di alam semesta. Melawan arus bahasa mudahnya. Tak menderita macam mana, hidup melawan arus. Kita bawa kereta melawan arus pun kita aksiden jemaah sekalian. Coba pergi pada Kuala Lumpur ke Shah Alam, kata Allah. Yang sepatutnya laluan yang sebelah kiri. Lalu sebelah kanan. Langgar kita. Itu baru berjalan melawan arus.
buang kendaraan. Hidup di dunia, bila ia tidak menyucikan Allah, bila tidak sujud pada Allah, bila tidak mengisahkan Allah, bila tidak memuji Allah dalam semua keadaan, itu hidup melawan arus. Kenapa? Ia hidup di alam tempat bumi tempat ia pijak, langit jadi bumbungnya, matahari yang menyarinya, makanan yang ia makan, rumah yang ia tempat tinggal, batu, semua sedang bertasbih dan tak henti-hentinya. Ini namanya kesedaran tauhid. Itu kesadaran paling tinggi sekali. Paling tinggi sekali. Sebab itulah, jika ada syirik berlaku, dan syirik ini dilakukan biasanya oleh manusia, bukan oleh lembu, minta maaf. Perbuatan syirik itu ya biasanya akan dilakukan oleh manusia. Yang buat syirik itu manusia. Lembu tak ada yang syirik. Kambing tidak ada yang munafik. Coba apa kesan syirik? Iya, syirik mana berlawanan tauhid. Betul kan? Syirik itu lawan tauhid. Alam dan isinya ini sudah mengisahkan Allah. Bahasa Al-Quran bertasbih, bertahmid. Itu nama isahkan Allah. Tiba-tiba manusia melakukan kerja syirik. Apa akan berlaku jika terhadap alam dan isinya, jika syirik ini dilakukan oleh manusia? Allah beritahu kita kesannya. Lihat di dalam surah Maryam ayat 90 dan 91. Surah Maryam 90 dan 91. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Takadus samawati yatafattarna. Takadus samawati yatafattarna minhu wa tanshaqqul ardu wa tahirrul jibalu hadda. Hampir-hampir beberapa langit itu pecah karenanya. Wa tanshaqqul ardu, dan bumi terbelah. Wa tahirrul jibalu hadda. Gunung ganang runtuh, hancur, berkecari. Apa penyebabnya? Kenapa Allah kata hampir langit hampir terpecah, bumi hampir terbelah, gunung ganang ranap? Pasti ada sebabnya. Apa sebabnya? Adakah ada bom atom yang dijatuhkan? Adakah karena ada pelanggaran planet? Kalau pelanggaran planet takkan langit pecah. Betul. Bila berlaku pelanggaran planet dahsyat, betul. Tapi ada yang lebih dahsyat daripada pelanggaran planet, yang menyebabkan langit hampir pecah, bumi terbelah, gunung terbang. Apa dia? Anda'u lirrahmani walada. Allahu Akbar, subhanallah. Yakni dikarenakan adalah mereka manusia yang mendakwa, menuduh bahwa Allah yang Maha Pengasih itu mempunyai seorang anak. Kerana ada manusia bodoh, tuduh Allah punya anak. Menuduh Allah punya anak itu syirik. Syirik itu dilakukan pula di alam semesta, di bawah langit, di atas bumi, yang sifat langit dan bumi dan isinya ini adalah tauhid. Bayangkan, tahu huru hara macam mana. Ya, ibaratnya syirik itu nila setitik dimasukkan dalam susu murni sebelanga. Hancurlah. Pasti risau. Berada di tempat ya, yang Masya Allah
Satu kampung semuanya adalah orang yang baik-baik, jujur, tolong menolong. Tiba-tiba ada seorang makhluk, spesies makhluk yang jahat. Huru-hara lah kampung itu. Tengok kesan syirik. Kenapa dahsyat sangat kesan syirik ini kepada alam ciptaan Allah? Ya, karena syirik itu lawan tauhid. Sebenarnya tauhid itu adalah sifat semula jadi alam semesta. Seseorang yang menyadari sifat alam semesta ini adalah tauhid, bertasbih dan bertahmid, sehingga ketika ia menyucikan Allah, mengisahkan Allah, dia tidak merasa keseorangan. Tapi dia hanyalah salah satu daripada sekian bilion makhluk Allah yang sedang menyucikan Allah. Oh, pasti hatinya sangat tenang, luar biasa. Ini kesadaran paling tinggi sekali. Paling tinggi sekali. Burung yang terbang. Tasbih itu sedang mengisahkan Allah, burung yang terbang itu. Yalah, kalau kita punya kesadaran indrawi, tengok burung yang terbang mungkin, cantik, burung tuh terbang, cantik. Pagi-pagi sana cantik. Mungkin cari makan, ai suka yang itu, ai suka yang burung itu. Yang itu ai tak suka. Itu kesadaran yang paling bawah indrawi. Kesadaran intelektual naik sikit. Oh, Masya Allah, burung itu terbang. Mana-mana. Oh iya, saya tahu. Dia terbang karena dia tak jatuh karena dia tolak ke bawah. Dengan cara mengepakkan sayapnya ke bawah, yakni untuk mengurangi kesan graviti, sehingga dia boleh naik atas. Dan nampaknya untuk maju ke depan, kepaknya itu agak disingitkan, tolak ke belakang, sehingga boleh maju ke depan. Oh iya, saya paham. Wah, dia sudah mulai paham tuh. Kesadaran intelektual. Macam mana ia bernafasnya? Macam mana tahu arah? Dikaji itu. Macam mana ya terbang daripada rumah dia jauh tapi boleh balik tak bingung pula. Itu sudah mulai naik kesadarannya. Peringkat ketiga akhirnya, Maha Suci Allah, ya Allah. Rupanya Allah ciptakan bentuk burung seperti itu, adalah gunanya. Rupanya Allah ciptakan kucing ada misai ini, adalah fungsinya. Tidak ada yang sia-sia. Tapi bagi orang yang sudah tingkat tauhid, melihat burung yang sedang tadi, yang terbang, bukan hanya melihat keindahan dan kecerdasannya, tapi melihatnya dia sedang bertasbih. Dia sedang mengisahkan Allah. Tak kiralah burung yang terbang ke, ikan yang berenang ke, pokok yang sedang tumbuh ke, matahari yang sedang bergerak ke. Dalam surah An-Nur ayat 41, Allah berfirman, Alam taro annallaha yusabbihu lahu man fis samawati wal ardh. Tidakkah engkau lihat bahwasanya Allah Subhanahu wa taala itu sentiasa bertasbih baginya segala siapa yang di langit, semua yang di langit dan di bumi. Wat toiru sofatin. Dan yang sedang bertasbih pada Allah juga burung-burung yang sedang berterbangan, membentangkan sayapnya, mengatupkan sayapnya, bergerak dengan kelajuan yang sangat dahsyat, buat formasi yang sangat dahsyat. Kullun qad alima sholatahu wa tasbihahu. Semua burung yang ada yang terbang, semua makhluk yang ada di bumi, semua ikan yang ada di laut, semuanya. Allah kata kulun itu semuanya. Itu lafzul am jemaah sekalian. Sebut aja apa? Qad alima sholatahu. Sungguh dia telah mengetahui cara memuji Allah itu macam mana. Cara ibadah mereka kepada Allah itu macam mana. Cara menyucikan Allah bagi mereka itu mana. Mereka sudah tahu. Sehingga tidak ada yang kufur, tak ada yang syirik. Wallahu alimu bima yaf'alu. Tengok. Itu naik kesadaran tauhid. Orang seperti ini, saya kata jemaah sekalian, tidak reti nak menghina, nak mencela ciptaan Tuhan, tak reti.
Orang sudah sampai sedang seperti ini, tidak ada masa dalam hatinya untuk sedih, untuk kecewa, untuk tak puas hati. Tidak ada. Yang ada hanya tawadu, hanya tulu, hanya subhanallah, subhanallah. Bahagianya luar biasa. Saya nak baca satu contoh aja, sama contoh mungkin banyak mungkin hakikatnya ramai ya. Makhluk Allah yang sudah sampai tingkat sedang seperti itu, para nabi semuanya lah. Tapi Quran memberikan contoh yang indah, contohnya Nabi Daud. Lihat firman Allah dalam surah Al-Anbiya ayat 79. Al-Anbiya ayat 79. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Fafahamnaha Sulaiman. Lalu kami beri kefahaman kepada Sulaiman. Wa kullan, dan tiap-tiap seorang dari keduanya, Nabi Daud dan juga Nabi Sulaiman. Ataina, kami berikan kepadanya hukman wa ilma. Allahu Akbar. Kebijaksanaan dan ilmu pengetahuan. Maklum keduanya Nabi, keduanya Rasul. Nah ini dia. Wasakhorna, dan kami tundukkan. Ma'a Daud, bersama Daud. Ya mas sekalian ya, paham betul-betul ya. Sakhorna ma'a ya, bukan sakhorna li. Kalau sakhorna li Daud, kami tundukkan untuk Daud. Ini ma'a, bersama. Apa yang Allah tundukkan? Al-jibala, gunung ganang. Tundukkan apa? Ayusabbihna, semua gunung ganang bertasbih. Ataukah gunung ganang saja yang kita katakan benda mati? Oh tidak. Wat tayra, dan semua jenis burung yang kita kata makhluk hidup pun juga bertasbih. Wa kunna fa'ilin, dan adalah kami, kata Allah, yang maha melakukannya. Baik, dalam kaitannya dengan apa yang kita pelajari, ketika Nabi Daud sedang bertasbih, jemaah sekalian, Nabi Daud merasakan bahwa gunung ganang yang ada sekitarnya, burung yang sedang berterbangan, makhluk yang pun juga sedang bertasbih. Nabi Daud merasakan itu, menyadari itu. Bagaimana tenangnya hati, bagaimana tenteramnya jiwa. Ketika kita memuji Allah, kita tidak merasa keseorangan. Rupa-rupanya makhluk yang ada di sekitar kita, yang kita kata makhluk mati, atau makhluk tidak berakal, contohnya binatang, pun rupanya sedang bertasbih. Ayat ini, ada yang memahami begini, kita paham, kita tahu. Ada yang mengatakan, oh ketika Nabi Daud bertasbih, puji Allah, gunung pun ikut bertasbih. Burung pun ikut bertasbih. Ada yang memahami begitu. Kalau kita masuk itu, memberi maksud, gunung dan burung baru bertasbih ketika Nabi Daud bertasbih. Kan begitu kan? Ya, mungkin betul, mungkin tidak. Ada, dalam tafsir biasanya ada begitu. Tapi saya memilih tafsir yang kedua. Penafsiran yang kedua yakni ketika Nabi Daud bertasbih, memuji Allah, mengisahkan Allah, gunung Nabi Daud merasakan juga, menyadari juga bahwa gunung ganang, semua makhluk yang termasuk burung pun bertasbih sama. Sebab gunung dan burung itu tasbihnya bersambang masa ya mas sekalian. Matahari tasbihnya sepanjang hayatnya. Bagaimana indahnya, bagaimana tentramnya hati. Kita mengisahkan Allah, tidak merasa keseorangan. Karena semua alam yang ada di sekitar kita pun juga bertasbih. Kenapa orang pergi Makkah, lalu sholat berjamaah tidak berat? Datang awal, balik lambat, nak cari tempat, merasa tidak susah, bahkan seronok. Ya karena semua orang sholat, semua orang berebut nak jamaah. Satu perbuatan
yang semua orang melakukannya, kita menjadi seronok, tak berat. Tapi kenapa balik haji, balik umroh? Kenapa pergi masjid tidak untuk pergi subuh tidak pada pukul 4? Kenapa tunggu hayalah solah baru pergi? Dan kenapa terasa berat bila balik kampung? Ya karena yang pergi jamaah boleh dikira. Kebanyakan tidak pergi. Akhirnya di Makkah kita rasa tenang, duduk, sholat, suruh tenang, karena semua orang buat. Balik ke kampung, hanya orang yang buat, sehingga terasa berat. Zikir demikian juga, karena bila kita zikir, mengesahkan Allah, merasa keseorangan, merasa asas kita seorang yang zikir, ya beratlah, jemu. Tapi bagi orang yang sudah punya tingkat keserasian tinggi itu, dia akan mencari kebahagiaan rohani dengan membaca zikrullah. Betul kata Allah, ala bidzikri tatmainnul qulub. Tatmainnul. Itu keserasian yang tertinggi, keserasian tauhid. Sains sangat lebih mampu menjelaskan dengan indah. Saya yakin jamaah lebih mampu menjelaskannya dengan betul. Dari segi sains. Karena hakikatnya segala sesuatu ini jamaah sekalian. Kan kata sains begini ya. Kalau kita melihat alam ini secara mikro lebih besar, semakin kelihatan perbezaannya. Percayalah. Contoh kalau kita melihat manusia, saya nak bagi satu contoh. Kalau kita melihat orang, kan banyak sekali perbezaannya. Bezalah laki, perempuan, besar, kecil, putih, hitam. Beza. Tapi coba kalau kita undurkan. Ketika melihat manusia banyak beza tadi, ketika mereka masih bayi semuanya. Kita melihat bayi, baby baru lahir jam sekarang. Walaupun bayi itu puluhan, daripada orang tua yang berbeza, insya Allah persamaannya lebih ketara di perbezaannya. Percayalah. Karena masih bayi. Persamaannya daripada banyak bayi tadi lebih ketara, lebih banyak pada perbezaannya. Kalau beza pun mungkin daripada segi ya kulitnya. Tapi perangnya tengok sama betul, menangisnya sama, perangnya sama. Bila besar makin beza. Tengok, makin persamaannya makin sama, makin mengerucut, makin mengecil, makin mengecil. Itu belum lagi kepada asal usul bayi. Asal usul kita ini apa? Mani yang yumna kan. Sperm yang dipancarkan. Betul, spermatozoa. Yang dicantumkan ovum perempuan, oosit perempuan. Jadilah nutfah. Asal usul saya jadi daripada itu. Asal muasal jamaah pun jadi itu. Asal usul orang Arab pun itu. Tengok. Bila lihat kepada asal muasalnya sama. Sama betul. Daripada air mani. Makin sama. Persamaannya makin ketara. Perbezaannya boleh katakan tidak ada. Sel spermatozoa kan. Dan kita tahu sel adalah unit biologis yang paling kecil. Yang kecil. Tapi belum yang paling kecil karena masih boleh dibagi-bagi lagi. Sel kalau dipecah-pecahkan, boleh. Boleh sel dipecah-pecahkan lebih kecil lagi, boleh jadi atom, boleh jadi molekul ya mas sekalian. Molekul boleh pecah-pecahkan lagi, boleh dipisah lagi, jadi atom. Atom konon itu benda yang terkecil. Oh tidak, boleh dipisahkan jadi partikel. Subatomik namanya. Di sana ada proton, di sana neutron, ada elektron. Coba pada peringkat atom. Adakah bahan saya dengan bahan jamaah sama berbeza? Tidak. Sama, satu. Satu. Bila sudah sampai peringkat atom, nih, baru peringkat atom. Yang atom masih boleh dibelah-belahkan lagi. Paling tidak ada 3 bagiannya, subatomik namanya. Ada proton, ada neutron, elektron. Sama. Saya dan bahkan mungkin benda-benda bila peringkat atom sudah sama. Adakah atom dianggap yang paling kecil? Kata orang. Sebab atom sendiri maknanya yakni atomos. Kata Yunani. Atom daripada bahasa Yunani atomos. Artinya tidak terbagi. Dahulu orang fikir atom itu benda yang paling kecil. Rupanya masih boleh dipisah-pisahkan lagi. Dipecahkan. Menjadi kuark namanya.
sudah menjadi kuak paling kecil. Apakah itu meta? Bukan. Tapi rupanya hanya merupakan satu iltiwa. Iltiwa itu apa ya? Pilihan kan? Pilihan ya. Bila energi yang tidak nampak, yang tidak tahu dari mana asal usulnya. Peringkat itu semua makhluk ini sama. Artinya alam yang berbeza-beza ini dicipta oleh Allah daripada benda yang satu. Orang yang punya kesadaran tauhid tadi melihat serba satu. Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu kemuncaknya. Itu kemuncaknya. Dan tiba-tiba bila orang sudah sampai begitu, dia akan naik sangat tinggi makomnya. Pak kata Rasul, kalau Rasul sudah naik ke Sidratul Muntaha dengan jasad dan ruhnya sekali, orang yang sudah sini juga boleh naik ke alam yang tinggi, tapi taklah melepasi langit-langit, jiwanya maksud saya. Ya, boleh jadi badannya masih di bumi, tapi jiwanya mungkin sudah sampai mengebara di alam malakut. Dan itu mungkin, bukan tidak mungkin. Tidak mungkin. Mudah-mudahan diberkati oleh Allah. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. A'udzu billahi minal asy innal insana lafi khusr. Alladziina aamanu wa salihati wa sabil haqq wa Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.